Pernah nggak kamu jadi orang yang paling berjuang, tapi akhirnya kamu juga yang paling disakiti? Aku pernah. Aku perempuan biasa yang cuma ingin dicintai dengan tulus. Tapi justru karena ketulusan itulah, aku dimanfaatkan dan ditinggalkan. Semua bermula dari rasa nyaman, perhatian kecil, dan janji-janji manis. Tapi siapa sangka, orang yang paling aku percayai ternyata cuma menjadikanku batu loncatan demi cinta yang lebih menguntungkan. Ini kisahku, tersingkir demi cinta palsu. Namaku Dira, seorang wanita biasa, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik di kota kecil. Aku tak punya kehidupan glamor, tapi cukup bahagia dengan kesederhanaan. Hingga suatu hari, aku bertemu Arga. Dia datang sebagai atasan baru di divisi kami. Wibawa dan tutur katanya langsung mencuri perhatianku. Tapi bukan cuma aku, semua wanita di kantor seperti terpikat pesonanya. Berbeda dari pria lain, Arga justru memperhatikan hal-hal kecil tentangku. Ia mulai mengajak makan siang, bertanya soal keluargaku, bahkan menjemputku saat hujan deras. Aku mulai jatuh hati. 3 bulan setelah perkenalan, Arga menyatakan perasaannya. Aku terdiam. Aku bukan perempuan yang mudah percaya, tapi dia membuatku merasa istimewa. Dia bilang padaku, "Dir, aku gak peduli latar belakangmu. Aku cuma tahu, kamu berbeda." Dan dengan mudahnya, aku percaya padanya. Hubungan kami berlangsung diam-diam. Kantor tak boleh tahu katanya. Agar profesional dalam pekerjaan, aku mengangguk, menerima alasannya. Namun makin lama, ada banyak hal yang terasa janggal. Ia sering menghilang tiap akhir pekan. Teleponku tak diangkat. Ia bilang sedang pulang ke rumah orang tua, tapi tak pernah bercerita banyak. Arga mulai meminta bantuan uang. Awalnya hanya untuk hal kecil. Katanya, bisnis keluarganya sedang bermasalah. Aku pinjamkan tabungan, bahkan menggadaikan cincin warisan ibuku demi membantunya. "Dir, setelah semua ini lewat, kita akan hidup bersama." Aku janji. Begitulah janji yang ia berikan kepadaku. Aku tak menuntut lebih. Cinta membuatku rela. Namun suatu malam, aku melihat story Instagram dari salah satu teman kantor. Arga sedang dinner romantis dengan wanita lain. Saat kutanya, ia bilang itu hanya kolega bisnis. Tapi rasa curigaku tak bisa dibendung. Aku menyelidiki. Ternyata wanita itu bernama Alena, putri dari pemilik perusahaan besar, dan mereka sudah bertunangan. Semua janji hanya bualan. Semua perhatian hanya topeng untuk menutupi rencana besarnya. Menikahi Alena demi status dan kekayaan. Aku keluar dari kantor. Saat itu, aku merasa malu, hancur, depresi. Teman-temanku banyak yang menjauh, karena mereka tahu, tapi memilih diam. Ibuku menyambutku pulang tanpa tanya. Hanya memelukku dan berkata, "Nak, jangan jatuh karena orang yang tak pernah berniat menangkapmu." Malam-malam kulalui dengan air mata. Semua kenangan seolah menertawaiku. Aku merasa bodoh. Tapi di antara kepedihan itu, aku mulai menyadari satu hal. Aku tak boleh terus tersungkur. Hari demi hari, aku pelan-pelan berdiri lagi. Aku ikut kursus online, belajar digital marketing, dan mulai bisnis kecil-kecilan, menjual kerajinan tangan. Aku tak mau terus jadi korban. 2 tahun berlalu, usahaku tumbuh. Aku mulai dikenal di komunitas UMKM lokal. Hidupku stabil, dan aku mulai memaafkan diriku sendiri. Hingga suatu hari,
Arga mengirim pesan. Ia bilang pernikahannya gagal. Alena mencampakkannya karena tahu ia tak pernah benar-benar mencintainya. Dan dengan mudahnya, dia juga bilang, "Maafkan aku, Dira. Maukah kau memberiku kesempatan lagi?" Hatiku sempat goyah, tapi aku hanya menjawab, "Terima kasih sudah menunjukkan bahwa aku layak mendapatkan cinta yang jauh lebih tulus." Kini, aku hidup bukan untuk membuktikan pada Arga, tapi pada diriku sendiri, bahwa luka bisa jadi kekuatan, bahwa hancur bukan akhir dari segalanya. Aku mulai berbicara di komunitas wanita, membagikan kisahku. Banyak yang menangis bersamaku, banyak pula yang terinspirasi. Dan saat aku menatap cermin setiap pagi, aku bisa tersenyum, karena perempuan yang ada di sana sudah bukan lagi Dira yang dulu. Tersingkir demi cinta palsu, bukan sekadar kisah patah hati. Ini adalah potret nyata dari betapa kepercayaan bisa disalahgunakan dan cinta bisa jadi senjata paling kejam. Namun dari luka itu, ada kekuatan besar yang bisa tumbuh. Jangan mencintai seseorang sampai lupa mencintai diri sendiri. Waspadai cinta yang datang dengan banyak rahasia dan permintaan. Percayalah, luka bukan akhir, tapi awal dari kebangkitan yang lebih kuat. Jangan pernah merasa bodoh karena mencintai. Bodoh adalah saat kita tak belajar dari pengalaman. Kadang, kita harus jatuh dulu, agar tahu bagaimana rasanya berdiri. Dan kadang, orang yang meninggalkanmu hanya membuka pintu bagi cinta yang lebih tulus untuk masuk.